senyum karena lihat sinetron. Di belakang jam 8 malam ada suara. Kenapa? Orang tuanya bau ikan asin di belakang. Ada enggak yang kayak gini? Ada nopo mboten? Padahal anaknya juga sudah bilang, Bu, Pak, sudahlah nempat sama kami di sini, nggak usah kemana-mana. Enggak, iki omah ngarep bagiane sampeyan. Bapak mbokmu paling wis gak suwi maneh tak nengguri. Bukan anaknya yang nggak ngerti, bukan anaknya yang kurang ngajar, tapi karena kasih sayang orang tua yang luar biasa, sehingga ngalah sama anak, rela nempat di dapur agar supaya anaknya seluruhnya bahagia, tidak ada yang iri-irian. Sampai segitunya kasih sayang orang tua kita. Makanya Allah betul-betul nggak akan ridho kalau ada anak menyakiti hati orang tua. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kalau diantara kita mendapat rezeki merawat ayah atau ibu kita, yakinlah, kata Syekh Abu Hasan As-Sadzili, orang yang sedang merawat orang tuanya, terutama seorang ibu, hakikatnya dia sedang merawat surga, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, namanya orang tua kadang semakin tua semakin tua ini kadang ngomongnya semakin aneh-aneh, susah dimengerti, susah dirawat. Betul, minta ini minta itu, ini nggak cocok, itu nggak cocok, kadang cepat marah. Bapak Ibu, panjenengan sedang merawat surga. Kalau ada di antara panjenengan sedang merawat ibunya yang mohon maaf semakin hari semakin cerewet, semakin hari semakin minta yang aneh-aneh, ingatlah dulu saat kita masih bayi, sampai usia kita tamjiz, sampai usia kita balik, orang tua kita merawat kita dengan penuh kasih sayang. Kita minta yang aneh-aneh waktu kecil itu, kadang mohon maaf minta makan, belum dimakan tinggal main, nanti datang lagi minta makan lagi, orang tua kita tetap mengambilkan kita makanan. Minta mobil-mobilan, belum rusak sudah minta lagi, tetap dibeliin. Minta sepatu, sepatunya belum rusak sudah minta lagi, tetap dibeliin. Betul. Sekarang panjenengan yang sedang merawat ibunya, yang mintanya aneh-aneh, ayo ingat saat kita masih kecil, orang tua kita dengan penuh kasih sayang merawat kita semua. Mereka tidak marah-marah, mereka menuruti kita dengan penuh kasih sayang, tidak ada yang marah-marah. Ayo, kalau sampai kamu rebel minta-minta lagi tak banting awakmu, tidak ada. Ada nopo betul? Tidak ada. Sekarang kalau panjenengan sedang merawat ibunya yang mintanya aneh-aneh, ingat hampir 10 tahun kita menyusahkan ibu kita. Panjenengan paling rawat ibunya mungkin setahun 2 tahun. Betul? Ada yang lama tapi rata-rata enggak lama. Karena apa? Biasanya orang tua kalau sudah aneh-aneh, mohon maaf, kadang biasanya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun 2 tahun. Yang lebih, mohon maaf, kadang lebih tidak bisa mengerti. Ibu punya anak 3 yang rawat jenengan tiap hari, ya, yang mandiin kadang sudah lumpuh, yang nafkahi, pokoknya seluruhnya diurusi, bahkan beraknya boki. Kadang ada nggak cocoknya saja. Anaknya yang jauh nggak pernah datang, datangnya cuma setahun sekali, walaupun ngenjuk duit 1 juta. Mohon maaf, kadang orang tua kita, mohon maaf, yang dilem-lem, yang dipuji-puji anak yang jauh, yang setiap tahun ngenjuk 1 juta, betul? Yang tiap hari ngerawat, salah saja, betul? Ini ujian, panjenengan sedang merawat surga. Kata wong Jawa, sing cedhek mambu tai,
dengan yang ikhlas dan sabar. Ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qurni. Dia pernah disebut oleh penduduk Qurni, ada Majnun, ini orang gila. Kenapa? Rambutnya panjang tidak terurus, bajunya compang-camping, sangat miskin sekali. Uwais Al-Qurni hidup bersama ibunya yang mohon maaf ketika Uwais Al-Qurni umur 5 tahun ibunya lumpuh, bapaknya sudah meninggal dunia ketika Uwais Al-Qurni masih 4 bulan dalam kandungan. Dia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ibunya lumpuh, usianya waktu itu baru 5 tahun. Uwais Al-Qurni, penduduk desa seluruhnya tidak menganggap. Kenapa? Sangat miskin sekali, hidupnya di sebuah gubuk, pelapahnya atapnya berpelapah korma, tidak punya apa-apa. Semenjak usia 5 tahun Uwais Al-Qurni sudah merawat ibunya yang lumpuh, memandikannya, mencipokinya, menyuapinya dan seterusnya sampai pada usia remaja. Masya Allah, ibunya bilang begini, nak, seluruh rukun-rukun Islam sudah ibu laksanakan, tinggal satu yang belum, haji. Alangkah bahagianya aku kalau aku bisa haji. Uwais Al-Qurni pernah berdoa, ya Allah, ditulis dalam kitab Tarikhul Aulia, ya Allah, tabahkan, sabarkan hatiku dalam merawat ibuku. Ya Allah, tahankan mulutku untuk tidak sekalipun membantah perkataan ibuku. Maka diuji oleh Allah, ibunya ingin haji. Uwais Al-Qurni tidak membantah, padahal hidup di Qurni, Yaman. Yaman dengan Mekah itu jaraknya 1200 kilo. Kalau naik unta bisa 7 hari. Ini tidak punya apa-apa. Maka semenjak itu Uwais Al-Qurni berusaha mencari akal. Malamnya dia dapat ilham mimpi, perasaan dia menggendong anak sapi. Kemudian pagi harinya dia mencari hutangan anak sapi. Anak sapi itu diikat, digendong tiap hari naik di bukit yang berada di dekat rumahnya. Sampai kapan? 8 bulan dia berusaha agar bisa kelak menggendong ibunya dari Yaman yang jaraknya 1000 kilo lebih ke Mekah. Setelah kiranya kuat, di awal bulan Syawal, Uwais Al-Qurni izin kepada ibunya untuk menggendong beliau ke Mekah. Digendonglah ke Mekah kurang lebih hampir 3 bulan. Nyampe di Mekah sudah musim haji. Maka saat itu Uwais Al-Qurni dengan penuh kasih sayang menggendong ibunya untuk kemudian melaksanakan rutinitas ibadah haji. Setiap kali beliau berada di depan Hijr Ismail, berada di depan Hijr Aswad, sambil menggendong ibunya Hajar Aswad, sambil menggendong ibunya, beliau selalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ini, ridhoi dan rahmatilah beliau, masukkan beliau ke dalam surgamu tanpa hisab. Setiap kali di Hajar Aswad, doa itu yang beliau baca, berulang-ulang doa itu yang beliau baca sambil menggendong ibunya. Akhirnya ibunya bertanya, wahai anakku ya bunaya, wahai anakku, kenapa kamu hanya mendoakan ibumu? Bagaimana dengan dirimu? Uwais Al-Qurni menjawab, ibuku, kalau Allah mengampuni dosa-dosamu, meridhoimu dan memasukkan engkau ke dalam surga, maka aku yakin akan masuk surga karena ridhomu. Bapak Ibu, Uwais Al-Qurni yang dengan tulus dan ikhlas merawat ibunya ini, ketika meninggal dunia, yang merawat dia adalah para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Yang menyolatin dia adalah para malaikat, yang membawa jenazahnya adalah para malaikat. Bahkan besok di yaumil qiyamah, Uwais Al-Qurni diminta oleh baginda Nabi memberikan syafaat dengan sejumlah umat Nabi yang lebih banyak dibanding dengan kaum Nadir. Kaum Nadir itu berapa? Lebih dari 10.000 orang. Artinya seorang Uwais Al-Qurni yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang gila, tidak punya apa-apa, tidak dikenal orang yang hafal Al-Quran, tidak dikenal orang yang alim, tapi besok di yaumil qiyamah diminta oleh baginda Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Karena apa? Tulus dan ikhlas merawat ibundanya tercinta. Mudah-mudahan
kita semuanya bisa merawat dengan tulus dan ikhlas terhadap ibu dan bapak kita. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Bapak ibu yang kami muliakan, Mas siapa ya ini, biar jelas, kalau ada orang tua kita sakit sudah parah, kita rawat sendirian. Nah, biar supaya jelas, ini saya mau praktek ini untuk merawat orang yang sakit. Siapa ya? Samain mas. Sini, naik. Mohon izin Pak Bupati. Foto. Nah sudah, kiblatnya mana ini mas? Ke sana kiblatnya. Nah sudah. Bapak ibu yang kami muliakan, kalau bapak kita sakit, ibu kita sakit, usahakan dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena ulama berkata, ketika orang sakit teramat parah, jaa asyaitanu wa junuduh, datang setan dan bala tentaranya, yahulu haulal marid, berputar-putar di samping orang yang sakit, yusawwisu imanahu, akan mengganggu imannya orang yang sakit. Saat setan keluar dari surga, dulu setan ada di dalam surga bersama dengan para malaikat, tapi karena membangkang disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, aba wastakbar, dia tidak mau. Bahkan dia bilang, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik dibanding Adam, engkau jadikan aku dari api, engkau jadikan Adam dari tanah. Akhirnya iblis, setan, dilaknat oleh Allah, keluar dari surga. Tapi sebelum keluar dari surga, setan bersumpah di hadapan Allah akan mengganggu iman Islam anak cucu Nabi Adam yang beriman. Sejarah membuktikan seorang ulama besar bernama Barseso, santrinya 60.000, matinya dalam keadaan murtad. Naudzubillah. Datang setan mengaku Allah, Barseso sujud. Saat Barseso sakit menghadap sakaratul maut, tidak ada yang menunggui. Barseso mantuk sujud kepada setan. Ulama besar itu santrinya 60.000, matinya murtad. Naudzubillah. Maka kalau ada orang sakit, usahakan kita tunggu agar iman dan Islamnya terselamatkan. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi orang yang beriman kecuali kita matinya dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Maka kalau ada yang sakit, orang tua kita, istri kita, suami kita, orang-orang terkasih buat kita, tunggui betul sampai beliau meninggal dunia. Kenapa? Yahulu asyaiton haulal marid, setan berputar-putar di samping orang yang sakit. Pertama, kata ulama, kalau ada orang sakit sudah parah, hadapkan ke arah kiblat. Kalau kiblatnya ke sana, kepalanya di sini, kakinya di sini. Contoh, nggak ada bantal, sudah nggak usah pakai bantal. Jenenge sampean siapa mas? Selamat. Mudah-mudahan selamat mas. Mari kita praktek mangga selamat. Allahumma. Nah ini caranya begini, nggak usah ya. Terus dikasih bantal sedikit di belakang, mungkin 2, sambil sendagap mas. Nah, sini kasih bantal agar supaya apa? Bagian dada, bagian kepala bisa menghadap ke arah kiblat. Kakinya kasih bantal di sini, bukan di bawah tapi di depan, biar telapak kakinya juga bisa menghadap ke arah kiblat. Ulama dawuh, kalau ada orang sudah sakit nemen itu kira-kira mati dan tidaknya banyak matinya ya, itu sunnah dihadapkan ke arah kiblat. Jangan nanti suaminya baru pusing-pusing apa mas, madep kiblat mas, gitu, gelas nanti mencolot itu ya. Ya. Kondisi sudah nemen, sini kasih bantal biar dadanya ngadep ke kiblat. Sampai kayak gini setengah jam kuat. Orang wis gak kuat, ya turu ayah uyuh negini. Dalam posisi ngadep ke kiblat ini, ikra'u wala mautakum yasin fa inna khizbum minasyaiton, bacakan orang yang mau meninggal surat yasin, karena surat yasin khizbum minasyaiton, menjadi tameng dari godaan ya gantian.
Kalau anaknya 5 gantian bacanya. Jam 7 ditunggoni baca Yasin, masnya sudah khatam ganti adiknya. Baca Yasin selesai, kulon jenengan dereng situ ganti adiknya. Adiknya sudah baca selesai, belum meninggal ganti. Terus berputar. Andaikan nanti jam 9 kemudian malaikat datang mengambil rohnya ini sowan di hadapan Allah dengan diantar surat Yasin, insya Allah husnul khotimah. Maka penting punya anak, punya cucu bisa ngaji Al-Quran. Kalau kita mau mati ada yang bacain Yasin, ada yang memageri dari godaan setan. Bayangin anak 5 seluruhnya ndak bisa ngaji Bapak Ibu. Paling datang yang perempuan nangis, yang lanang nunggoni, dari jam 7 ditunggoni sampai jam 9 gak mati-mati, capek akhirnya main TikTok. Sampai jam 10 gak mati juga, hilang satu-satu. Jam 11 ditengok dari jendela, oh urung mati. Ya Allah. Nelongso napa mboten? Nelongso napa mboten? Berarti wajib punya anak atau cucu bisa ngaji. Kenapa? Kalau kita mau mati ada yang bacain Yasin. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Kemudian sebelah kanannya ada yang baca Yasin, sebelah kiri baca surat Ar-Ra'd juz 13. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sering berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah ringankan kami saat kami menghadapi sakaratul maut. Kalau sakaratul maut itu betul-betul sakit, kata malaikat kadobrin bisabina marroh, podo karo dipukuli pakai pedang 70 kali ditusuk niku loro ni dadeni siji, mulai loro banget. Untuk mempermudah meringankan sakit, bacalah surat Ar-Ra'd juz 13. Kemudian lakinu mautakum la ilaha illallah, tuntun orang yang mau mati kalimat la ilaha illallah. Nabi dawuh man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah insya Allah penghuni surga. Allahumma. Caranya nuntun begini, mohon maaf, pegang jidatnya pelan-pelan. Kenapa dipegang? Karena orang sakit kadang pikirannya macem-macem. Biar tenang dipegang sini. Contoh kita pegang jidatnya pelan-pelan, kita tuntun baca kalimat la ilaha illallah. Contoh selamat maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Wis siap. Iki dina apa ki mau? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 dina meneh. Dina Jumat maksudnya. Kalau sudah baca la ilaha illallah, nggak usah dikongkon lagi. Nabi dawuh man kana akhiru kalamihi, yang penting terakhir kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau habis baca la ilaha illallah, semisal moco Yasin kok menawa apal, moco ayat kursi, moco kulhu, tetap terakhir jenengan tuntun la ilaha illallah. Habis baca la ilaha illallah, goleki anake, delok rene nyeluk anak lanang yanto rene yan, delok rene nyeluk anak wedok yanti rene yan. Tuntun lagi la ilaha illallah, langsung dituntun, gak boleh disuruh mikir. Kalau gak langsung dituntun makruh. Contoh begini, kata orang Jawa, ayo mbah nyebut mbah, dan mbah nyebut baik nyebut mbah baik, gak ingat lagi nyebut iku nyebut opo, gak ingat. Akhirnya nirukan yang nuntun, ayo mbah nyebut baik ngomong but. Yang salah sinten?
yang nuntun. Jadi langsung dituntun la ilaha illallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, shollu ala Nabi Muhammad. Andaikan ayah kita, ibu kita, orang yang kita tunggui betul-betul meninggal dunia, lihatlah matanya mejem atau belum. Kalau belum, usap bagian wajah sambil membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak praktekkan, kita edok mas pribadi cik menteri misalnya tak praktek Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wis meremi jo suwi-suwi wedi aku, malaikat lewat kenalan repot itu hukumnya sunnah. Kemudian kalau ternyata sudah diusap sampai 3 kali tetap aja melek, peganglah bagian lengan atas sini, kemudian sini, jempolan kaki 2 ditarik orang berempat, nariknya ke bawah bersamaan, insya Allah merem. Nariknya ke bawah, jangan ke samping, sama ting hari pertama. Tariknya ke bawah, insya Allah otomatis mejem. Bapak Ibu yang kami muliakan, selesai ini dimandikan. Kalau bisa yang mandiin ibu kita, ayah kita, atau suami kita, istri kita, kita sendiri. Anak-anaknya yang mandiin, jangan orang lain. Aku nggak bisa, nggak ada yang ribet. Mandiin mayat itu poinnya cuma 1, yang penting air rata dari rambut nyampe kaki, nggak pakai niat sah. Ya beneran ini, saya dari Kitab Kuning. Saya ini jelek-jelek ya tukang apa ya, merumuskan forum diskusi Basul Masail di Sumatera Selatan. Kita Pak Ino tengah. Ya, ini saya katakan berarti bener insya Allah. Terus mewudui mayat tidak wajib. Kalau mayat mau diwudui, wudhunya jangan setelah dimandikan, tapi sebelum dimandikan. Kenapa? Karena wudhu mayat bukan dalam rangka membersihkan mayat, tapi kesunahan mandi besar. Sebelum mandi besar itu sunnah untuk wudhu. Panjenengan mau junub, sunnah untuk wudhu dulu. Dan termasuk asbabul husli adalah al-mautu. Sebab-sebab wajibnya mandi salah satunya adalah mati. Berarti mati termasuk mandi wajib. Karena tidak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Nah, sebelum dimandikan sunnah diwudhukan. Dibasuh dari sini sampai sini, kepala agak sedikit diangkat. Kenapa? Biar supaya airnya tidak masuk ke sini-sini. Anaknya sendiri yang memangku, anaknya sendiri yang memandiin, anaknya sendiri yang ngosoin, anaknya sendiri yang nyeboin, dijeboin. Barangkali ada kotoran di bagian kubul atau zubur, hukumnya wajib kalau diyakini di dalam itu ada najisnya, biar nanti disolati menjadi sah. Intinya mandiin mayit, yang penting dikerucuk dari sini sampai sini, sekali cukup, tapi sunnahnya minimal 3 kali. Pakai air biasa, kemudian disabuni, dibilas, terakhir pakai air yang sedikit dicampur dengan kapur barus. Itu sunnahnya, wajibnya cuma sekali. Selesai dimandiin, mau dikafani, sebelum dikafani tulislah bagian jidat sininya sebelum pakai kapas kalimat la ilaha illallah, pakai air atau pakai minyak wangi, jangan pakai spidol. Bener ini, tulis la ilaha illallah. Kenapa? Ini tulisan menjadi saksi kalau jidat kita dipakai sujud untuk mengesahkan Allah, ya nuru yaumal qiyamah, jidat ini akan bercahaya besok di padang mahsyar. Allahumma. Pakai air atau pakai minyak wangi. Nggak boleh pakai spidol. Kenapa spidol nggak boleh? Karena kalau pakai spidol tulisannya nanti akan tetap masih ada dalam waktu mungkin seminggu. Kita 5 hari dalam kubur mungkin sudah ada mulai belatung, mata kita mulai copot, kemudian ada najis-najis. Nanti kalau di sini ada tulisan Allah, najisnya kena tulisan Allah, maka tidak boleh. Najis tidak boleh campur dengan tulisan jalalah. Sama Yasin,
yang kecil-kecil itu harus kita hormati, tidak boleh kita hinakan. Maka kalau yasinan jangan pernah membagi surat yasin dengan begini dunjal-unjal nih kayak bagi apa nih kok domino ya, joker ya, double 12 ini nggak boleh ya. Jadi harus dan bahkan begini, mohon maaf, banyak yang yasinan begini, ini kitab yasin atau buku yasin kakinya begini yasin, ada enggak? Berarti yasinnya mohon maaf sejajar sama ini, sejajar sama ini. Lah ini juga enggak boleh, hukumnya haram. Ini tulisan Allah harus dihormat, setidaknya segini candure ini, candure hanu-hanu itu jangan sampai sejajar dengan hanu-hanu. Apalagi begini, kadang yasinnya begini kakinya ini, berarti surat yasin sejajar dengan kaki, ini juga tidak boleh. Maka kalau kita bawa Quran baca yasin usahakan kita muliakan. Kenapa? Di sini ada nama Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, selesai ini kemudian nanti disolatin, habis sholat nanti disaksikan mayat ini saya nopawon, jawab saya baik apa buruk, baik saya nopawon, saya kawan nopo sekawon, saya pokoknya dijawab saya. Tidak boleh menjawab mayat niku buruk walaupun matinya buruk, matinya sedang megang botol, matinya sedang nyabu, matinya sedang mohon maaf goncengan sama pacarnya, merangkul ini tabrak truk, sehidup semati tenan umpomo, tetap nanti ketika disaksikan gak boleh dijawab buruk. Kenapa? Kesakni mayitnya nambah tersiksa. Kita sebagai orang yang beriman yang mungkin hari ini lebih baik, belum tentu matinya lebih baik dibanding orang yang sedang minum. Kayak bagaimana Barseso, ulama besar, santrinya 60.000 tapi matinya murtad. Sebaliknya ada orang membunuh 100 orang, itu ada hadisnya sering diceritakan oleh Mubalik, dia bertaubat, tobatnya diterima oleh Allah. Juga ada seorang wanita yang suka bosnya Joni ini ngelunde apa? Tukang ngelunde, begenggek tiap hari begenggek, ngelunde terus sampai gede ngelunde. Ternyata dia pulang di padang, ini ada hadisnya juga, dia pulang ketemu anjing, anjingnya mau mati, mungkin kehausan, akhirnya dia cari air, karena airnya dalam, bajunya dikorbankan, mungkin sudah biasa ngelunting kayak isin kan ya, disobek-sobek untuk tali ngambil air, akhirnya kemudian airnya diminumkan sama anjing, ditunggu beberapa saat, anjingnya bangun dan kemudian pergi. Dia pulang nyampe rumah kepreset, mati dia. Ketika mati, penduduk di situ tidak mau nyolati. Kenapa? Itu lonte yang mati. Lonte ini wis modar, menyakiti masyarakat wis hilang gitu ngono. Malah Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril nyolati wanita itu. Sahabat-sahabat diajak, sahabat protes, terutama sahabat Umar, ya Rasulullah, niku wanita orang yang tiap hari melakukan dosa besar, doanya jenengan gak ditolak oleh Allah, kenapa jenengan menyolati wanita yang berdosa besar? Apa kata Nabi? Barusan malaikat Jibril datang memberi kabar kepadaku bahwa seluruh dosanya diampuni oleh Allah karena dia punya kasih sayang dengan makhluknya Allah yang hampir mati, yaitu anjing. Lo kan sepilih, artinya orang itu belum tentu. Saya juga tidak ngerti matinya nanti bagaimana, kita cuma bisa berdoa, Allahumma khtimna bi husnil khotimah, jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Maka kalau ada orang mati jangan dijawab jelek, walaupun matinya kelihatannya jelek. Dibawa di kuburan, mohon maaf, yang miring depan, terus mayitnya di belakang, tapi rata-rata kebalik, mayitnya nguntuk dhisik, sing ngiring temburi, sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu ngiring mayit.
ibu-ibunya nangis nggak apa-apa, suaminya mati nangis nggak apa-apa, lah kok seluruhnya basah badannya kena air mata nggak apa-apa. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi wafat nangis sampai hampir seluruh badan Nabi niku basah dengan air matanya. Gak ono ceritane ojo nangis kok manggereki air matanya dadi neraka, nggak ada. Itu cerita ngarang saja. Nggak apa-apa, yang penting nggak biniyahah, nggak dengan teriak-teriak. Matur, Mas, pripun to Mas, sampean kok disiki to Mas, anake cilik-cilik kek 5 piye to Mas, sapa sing kate ngrawat Mas, sepurane ya Mas, aku izin mari aku rapi meneh ya, ora apa-apa. Mumpung belum dikubur, izin sama jenazahnya. Nangis gak apa, yang gak boleh kalau nangisnya bengok-bengok kayak mesin siusu. Ada nama badan itu gak boleh menunjukkan apa, gak ikhlas. Dah nyampe di kuburan, nanti jenengan ambil tanah kuburan, ambil tanah yang digali, kalau enggak untuk bantalan itu bacakan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Dalam kitab I'anah dikatakan mudah-mudahan tanazzalul malaikah, malaikat-malaikatnya Allah turun barokah tanah yang dibacakan 7 kali. Karena kita sering berdoa Allah waj'al qabroha raudhatan min riyadil jinan, ya Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Ambil tanah, bacakan surat inna anzalnahu fi berapa kali? 7 kali. Tanah yang digali taruh di liang lahat, liang cemburi dekat bagian kepala. Mudah-mudahan dimakbul oleh Allah sehingga mayat bahagia karena ditemani oleh para malaikat. Allahumma amin. Kemudian ditutup papannya, bagian kepala jangan ditutup, sunnah diazani, sunnah dikomati. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Komat. Allahu akbar, Allahu akbar, qad qamatis shalah, la ilaha illallah. Komatnya enggak boleh diganti. Ada sebagian diganti qad qamatil qiyamah. Loh Ustadz kok diganti? Iya, qad qamatis sholat itu untuk orang yang mau sholat. Nah ini sudah mati, tidak mungkin sholat, dia mau menghadapi kiamat, maka diganti qad qamatil qiyamah. Alasannya masuk akal, tapi sakjane salah. Kenapa? Karena azan adalah syar'iyun tauqifiyun, agama, ajaran agama yang bersifat doktrin, gak oleh diganti-ganti. Bahkan azan dan qomat kan gak cuma untuk sholat. Ada orang baru lahir sunnah azan dan qomat. Kalau jenengan mau haji, mau umroh, mau ziarah wali songo, masuk mobil sebelum berangkat azan dan qomat, itu qomatnya juga gak diganti walaupun naik bis. Tetap qad qamatis sholat, gak mungkin qad qamatil bus, tetap qad qamatis sholat, maka gak boleh diganti. Dan kitab I'anah didawahkan azan juga bisa untuk orang yang kesurupan. Ada orang kesurupan diazani, ada rumah angker sunnah diazani. Jenengan kejeding tiba-tiba ada kepala darahnya netes-netes azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gak wani jontang belayu mawon. Terus nih kok malah semaput. Bahkan dalam kitab I'anah dikatakan kalau ada anak sayyi'ul khuluq, anak yang susah diomongin, anak yang kurang baik akhlaknya diazani. Kalau jenengan punya anak, ini kita kitab, anaknya susah diomongin, sampean ketika turu dekatkan mulut kita ke telinga bayi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus sampai gede yo gak apa-apa. Bahkan sampai tua kok nakal, kok angel omongane diadani. Duwe bojo sak karepe dhewe, senengane nesu ngenteni turu jenengan azani. Nggih, bojone turu cedheki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa Bu? Kok azan begini? Enggak Pak, sesuk aku habis sholawatan ngetes suara.
susah-susah diomongi sunnah diadani, apalagi jenengan Bu luar biasa. Imam Hasan Sadili berkata, doaul ala waladiha kata isabinal auliya, dungane ibu kepada anak podo karo dungane 70 wali. Mulane anak gak usah diseneni